Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizali Ahmad Toradi Salwinur dari Departemen Survei dan Perencanaan Divisi Project PT Raja Sukses Propertindo. Untuk video pembelajaran minggu kali ini, saya akan menjelaskan tentang bahwasannya usaha itu tidak harus selalu sama dengan hasil. Dalam perjalanan hidup, banyak dari kita yang diilhami oleh pepatah yang mengajarkan pentingnya usaha keras dan juga dedikasi untuk mencapai tujuan kita. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa terkadang usaha yang gigih dan tekun yang kita lakukan tidak selalu berbanding lurus atau tidak pula menjamin suatu kesuksesan. Bahkan, pada beberapa kasus, usaha yang kita lakukan justru bisa mengkhianati hasil yang sudah kita harapkan dan yang sudah kita ekspektasikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengeksplorasi alasan mengapa hal ini terjadi dan apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman seperti itu. Yang pertama, harapan yang berlebihan. Salah satu alasan utama mengapa usaha bisa mengkhianati hasil adalah harapan yang berlebihan. Terkadang kita memiliki ekspektasi yang tidak realistis terhadap apa yang bisa dicapai dengan usaha kita. Meskipun usaha keras itu penting, namun harus diimbangi dengan realisme dan juga pemahaman atas batasan dan tantangan yang ada. Kedua, kurangnya rencana dan strategi. Bekerja tanpa rencana dan strategi yang jelas dapat mengakibatkan usaha yang sia-sia. Meskipun kita mungkin merasa gigih dan berusaha keras, jika tidak ada perencanaan yang matang, kita mungkin terjebak dalam lingkaran tanpa arah yang jelas. Jadinya kita hanya berputar-putar di satu titik tersebut dan tidak ada progres ya. Proses ada mungkin, tetapi tidak ada progres. Selanjutnya, tidak mengakui kegagalan. Terkadang ketika usaha tidak menghasilkan hasil yang diharapkan, kita enggan untuk mengakui kegagalan dan mencari solusi untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Mengabaikan kegagalan dan terus berpegang pada pendekatan yang sama hanya akan memperpanjang kegagalan itu sendiri. Selanjutnya, perubahan lingkungan. Lingkungan di sekitar kita bisa berubah tanpa pemberitahuan dan faktor-faktor eksternal ini dapat mempengaruhi usaha kita. Perubahan tren pasar, kebijakan pemerintah, atau bahkan perubahan dalam preferensi konsumen dapat mengakibatkan usaha kita kehilangan daya saing dan mengkhianati hasil yang sudah kita harapkan. 5. Ketidaktepatan tujuan. Mengubah tujuan secara terus-menerus atau tidak memiliki tujuan yang jelas juga dapat menyebabkan kegagalan usaha. Tanpa tujuan yang tepat, usaha kita mungkin tersebar secara tidak efisien dan akhirnya menghasilkan sedikit atau bahkan tidak ada hasil. Jadi, ketika kita tidak fokus pada satu titik, otomatis konsentrasi kita pasti akan terpecah belah, dan dari terpecah belahnya konsentrasi itu menghasilkan usaha kita juga tidak maksimal. Nah, pembelajaran kesimpulan. Meskipun terkadang usaha bisa mengkhianati hasil, hal ini tidak berarti bahwa usaha yang kita lakukan itu sia-sia. Setiap kegagalan dan pengalaman pahit dapat menjadi guru berharga untuk kita karena sebaik-baiknya guru adalah suatu pengalaman. Bahkan untuk mungkin untuk rekan-rekan kerja kita yang sekarang terlihat ahli dan juga mahir, kita juga harus ingat bahwa mereka dulunya juga itu mungkin sama tidak tahu apa-apa. Kita mungkin tidak tahu usaha di balik yang sudah mereka lakukan untuk bisa sampai ke titik sekarang. Nah, dalam menghadapi tantangan ini ada beberapa pelajaran berharga yang bisa diambil. Pertama, evaluasi dengan jujur. Lakukan evaluasi jujur atas usaha yang telah dilakukan dan cari tahu apa yang tidak berjalan dengan baik. Ini akan membantu kita memahami kelemahan dan kesalahan serta menemukan cara untuk memperbaiki situasi tersebut. Kedua, tetap fleksibel. Dalam menghadapi perubahan, lingkungan, dan tantangan, tetaplah fleksibel dan siap untuk beradaptasi. Ini memungkinkan kita untuk tetap relevan dan dapat mengubah arah dengan arah lebih bijaksana. Belajar dari kegagalan. Alihkan pandangan atas kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal mula terbentuk. Pernah ada pepatah bilang bahwa kegagalan itu sebenarnya awal mula suatu kesuksesan, karena pasti sebuah sukses tidak mungkin tidak ada gagalnya. Dan lihatlah sebagai kesempatan untuk belajar dan juga bertumbuh.
Pengalaman buruk dapat memberikan wawasan berharga yang tidak akan kita dapatkan dari keberhasilan semata. Kemudian tetapkan tujuan yang jelas, pastikan tujuan yang kita tetapkan realistis, terukur, dan juga dapat dijangkau. Tujuan yang jelas akan membantu kita fokus pada langkah-langkah yang benar untuk mencapainya. Terakhir, konsisten dan tekun. Meskipun hasil mungkin tidak selalu langsung terlihat, tetaplah konsisten dan juga tekun dalam usaha kita. Kesabaran adalah kunci untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Sekian untuk video pembelajaran minggu kali ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.